Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dafa Fakhriansyah dari kelas TIA angkatan 23. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proses dan produk keamanan untuk mata kuliah keamanan data dan informasi. Sebelumnya, kami telah sedikit dijelaskan ada beberapa aplikasi atau sistem keamanan yang dapat kami pilih. Dan kebetulan di sini saya menggunakan Instagram eh, untuk nantinya yang akan saya bahas. Jadi ini akan berkaitan dengan sistem keamanan pada Instagram itu bagaimana dan hal-hal apa saja yang bisa kita ulik dari Instagram itu sendiri. Lanjut. Nah, di sini ada sedikit eh, secara umum Instagram adalah salah satu media sosial eh, yang memiliki jumlah pengguna aktif terbanyak di dunia dengan mencapai angka 1 miliar pengguna aktif. Bahkan mungkin sampai saat video ini dibuat, kemungkinan pengguna aktif dari Instagram sendiri akan terus naik setiap harinya. Platform ini menawarkan banyak sekali fitur yang sangat digemari oleh teman-teman Gen Z ataupun gen milenial ataupun gen di atasnya, yang membuat para user atau pengguna betah untuk berlama-lama menggunakan aplikasi tersebut. Jadi secara data, para pengguna Instagram ini bisa setidaknya menghabiskan waktu lebih dari 2 sampai 3 jam hanya untuk melakukan scrolling, melihat melihat seperti video orang lain, hanya untuk mencari hiburan ataupun sejenisnya. Dengan jumlah pengguna yang banyak, tentu Instagram mohon maaf, dengan jumlah pengguna yang sangat banyak ini dan berbagai fitur atau akses yang diberikan pada Instagram, keamanan menjadi satu faktor yang menurut saya cukup penting untuk kita lihat karena eh, user dari Instagram ini sendiri seperti yang saya katakan mencapai angka 1 miliar. Nah, bagaimana sih Instagram ini melindungi data dan privasi para penggunanya yang berjumlah miliaran ini? Nah, kita akan menguliknya di slide selanjutnya. Nah, di Instagram itu ada yang namanya autentifikasi dan verifikasi identitas. Apa itu autentifikasi dan verifikasi identitas? Nah, gampangnya ada beberapa faktor di sini. Yang pertama, pengguna pengguna ya. Jadi pengguna itu wajib memasukkan email aktif ataupun nomor aktif telepon mereka dan kata sandi untuk bisa login ke dalam Instagram ini. Jadi garis bawahi di email dan nomor aktif ini karena ini nantinya akan membantu kita jika terjadi masalah dan juga kata sandi. Nah, untuk kata sandi di sini buatlah kata sandi yang bisa dikatakan
susah ditebak atau memiliki ciri khas yang unik, mulai dari kombinasi angka, kemudian ada huruf kecil dan besar dan berbagai macam simbol yang nantinya eh, akan membuat akun kita nanti itu lebih kuat daripada yang hanya menggunakan kata sandinya hanya campuran huruf besar dan huruf kecil saja. Nah, jika sandi yang kita buat itu terlalu lemah, nantinya eh, orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini mereka akan bisa menghijack atau mengaksesnya karena dengan mudahnya sandi yang kita buat tadi. Kemudian ada 2FA atau saya singkat di sini atau bisa dikatakan two factor authentication atau autentifikasi secara dua arah. Nah, sistem dalam Instagram telah menyediakan autentifikasi dua faktor ini. Fungsinya kenapa? Gunanya kenapa? Ini untuk menambah eh, bidang keamanannya, untuk keamanan para usernya. Ada beberapa jenis autentifikasi. Yang pertama ada menggunakan kode SMS yang mungkin pernah teman-teman jumpai atau sering jumpai. Kode SMS atau kode refleks SMS atau bisa kita sebut kode OTP. Nah, kode OTP ini jangan sampai disebar atau tersebar. Karena kalau sampai diketahui orang lain, si orang yang tidak bertanggung jawab ini bisa mengakses akun kita nanti. Dan ini juga akan nantinya mencegah para perentas untuk mengetahui kata sandi. Oke, tapi sebelumnya selain kode SMS, ada juga eh, melalui WhatsApp. Ya. Kemudian untuk kenapa sih ini penting kode ini atau autentifikasi dua arah ini? Karena jika nantinya si peretas ini mengetahui sandi kita nanti, namun dia perlu kode OTP untuk memasukkan si autentifikasi untuk biar masuk ke akunnya, untuk akun kita. Maka dari itu OTP ini cukup penting. Nah, kemudian ada single on atau SSO. Nah, Instagram kita tahu mereka aplikasi Instagram ini dikembangkan oleh pengembang Facebook juga ya dari Meta. Di sini jika teman-teman memiliki akun Facebook, ini akan memungkinkan nantinya teman-teman dapat login ke Instagram menggunakan akun Facebook yang telah teman-teman buat. Dan tentu saja ini nantinya jika teman-teman masuk dengan akun Facebook, teman-teman tidak perlu yang namanya memasukkan login untuk sandi dan yang lain-lain karena secara database-nya si Meta tuh udah punya data kalian. Oh, data Facebook orang ini dia mau masuk ke Instagram. Nggak, mereka akan langsung berikan akses karena database mereka tuh masih satu tempat tapi beda server saja. Ini nantinya akan memberikan manfaat ya, yaitu mengurangi resiko pencurian data sandi, kata sandi ya, pencurian kata sandi, dan mempermudah pemulihan akun jika pengguna lupa kata sandi Instagram. Jadi jika ada kata sandi kita yang lupa dari Instagram, kita bisa ke Facebook untuk mengetahui apa sih sandi kita. Nah, kemudian ada informasi yang mencurigakan. Nih apa nih informasi yang mencurigakan? Lebih tepatnya itu pemberitahuan terkait informasi yang terkait pemberitahuan login yang mencurigakan. Instagram telah membuat sebuah fitur di mana eh, jika ada perangkat yang tidak dikenali masuk ke akun kita, secara otomatis mereka akan memberikan notifikasi kepada si pemilik akunnya asli.
Ini adalah salah satu langkah pencegahan dari Instagram agar para user mereka tuh nge-announce atau mengetahui kalau ada yang tiba-tiba masuk ke akun Instagram mereka tanpa akses dari si pemilik akun. Nah, tentu saja jika memang eh, ini nantinya pengguna dapat meninjau login tersebut, nantinya mau menyetujui atau mau mengamankan akun nanti terserah si pemilik. Kalau ternyata yang masuk ya si pemiliknya sendiri ya tidak masalah, tapi tetap ini adalah salah satu cara dari Instagram untuk mencegah para peretas ya. Nah, selanjutnya ada perlindungan data dan privasi. Instagram telah menerapkan enkripsi end-to-end pada pesan langsung mereka atau direct message atau kita bisa sebut DM ya. Jadi sistem ini akan membuat pengirim dan penerima dapat membaca isi pesan. Namun hanya pengirim dan penerima saja yang dapat membaca isi pesan. Bahkan Instagram saja tidak dapat akses untuk mengetahui pembicaraan atau pesan yang sedang mereka kirimkan. Ini adalah salah satu fitur Instagram, yaitu mereka ingin melindungi privasi komunikasi dari para pengguna. Untuk enkripsi end-to-end ini sendiri mungkin bisa sering kita temui saat kita melakukan chatting atau telepon berupa media aplikasi WhatsApp ya. Mungkin kalau teman-teman tahu. Lanjut. Hmm. Instagram juga em, memberikan yang namanya fitur tanda verifikasi atau centang biru untuk para akun public figure, brand atau perusahaan yang bisa dikategorikan resmi. Centang biru ini sebenarnya untuk memandu agar mencegah penyalahgunaan nama suatu brand atau hal-hal yang lain. Oh ya, eh, di poin kedua, saya kelupaan. Di sini, pihak Instagram telah memberikan pengguna untuk mengontrol secara penuh privasi akun yang mereka pakai. Pengguna juga dapat memblokir dari si sistemnya atau aplikasinya. Ini akan mencegah interaksi yang tidak diinginkan oleh pengguna. Jadi kalau ada konten atau media yang menurut dari si user penggunanya itu kurang baik, mereka akan dapat memblokirnya secara pribadi. Seperti itu. Dan tentu sistem Instagram ini mereka bisa open public atau open private. Jadi mereka bisa membuat sistem akun Instagram ini secara publik atau privat tergantung dari tingkat keinginan dari usernya itu. Oke, kemudian ada deteksi dan pencegahan ancaman. Instagram sendiri itu telah menggunakan kecerdasan buatan atau AI di sini ya. Kalau AI teman-teman mungkin sudah tahu. AI di sini digunakan untuk melakukan pemindaian komentar atau postingan yang mengandung ujaran kebencian atau pelecehan. Mohon maaf ya, mungkin kata-katanya agak kasar. Dan juga AI di sini juga dapat menyaring konten-konten yang berisi cyberbullying atau informasi palsu dari para user yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada proteksi dari phishing atau penipuan. Nah, fitur email